Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mabrurah dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya akan membahas mengenai Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'a yaqro'u qira'atan Qur'anan, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita secara mutawir, serta membacanya berfungsi sebagai ibadah. Selain sebagai firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran juga sebagai mukjizat daripada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat sendiri berarti sesuatu yang melemahkan atau perkara yang keluar dari kebiasaan. Amru khoriju lil adah. Al-Quran itu layak menjadi sumber agama yang tetap karena Allah sendiri yang telah memerintahkan supaya mengikuti Al-Quran. Ini bermakna Al-Quran itu haruslah dijadikan sebagai pegangan atau panduan dalam beragama. Kenyataan ini diperkukuh lagi oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa utbi'u ahsanu ma anzala ilaikum mir rabbikum. Yang artinya, dan ikutlah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Quran surat Az-Zumar ayat 55. Kemudian turunnya Al-Quran tidaklah sekali dalam bentuk mushaf yang terdapat pada saat ini, melainkan Al-Quran turun secara periodik atau bertahap. Tujuan dari proses tersebut diantaranya untuk memenuhi kebutuhan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Bentuk keperluan yang dibutuhkan Nabi akan proses turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur diantaranya untuk meneguhkan hati Nabi karena setiap proses turun ayat disertai dengan suatu peristiwa tertentu dan agar mudah untuk dihafal. Ada ulama yang mengatakan Al-Quran turun dalam 3 tahap. Yang pertama dalam Lauh Mahfud yang turun sekaligus. Yang kedua dalam Bait Al-Izzah yang berlangsung secara sekaligus. Dan yang ketiga Nabi Muhammad SAW yang diturunkan secara berangsur-angsur. Kemudian nama lain dari Al-Quran menurut populer di kalangan ulama itu ada 5 macam. Yang pertama dapat disebut dengan Al-Quran, yang kedua Al-Furqan, yang ketiga Al-Kitab, yang keempat Az-Zikru, dan yang kelima At-Tanzil. Kemudian Al-Quran juga memiliki sifat. Yang pertama An-Nur, yang kedua Huda, Syifa, Rahmah, dan Mau'izah, dan yang ketiga Bashir Nazir. Kemudian yang selanjutnya mengenai hadis atau as-sunnah. Secara etimologi, hadis berasal dari kata hadasa yuhadisu, artinya al-jadid, sesuatu yang baru. Atau kabar, maksudnya jadid adalah lawan dari al-qadim atau lama. Seakan-akan dimaksudkan untuk membedakan Al-Quran yang bersifat qadim, sedangkan khobar maksudnya berita atau ungkapan pemberitahuan yang diungkapkan oleh perawi hadis dan sanadnya bersambung selalu menggunakan kalimat hadasana atau memberitakan kepada kami. Secara terminologi, definisi hadis mengalami perbedaan dari para ahli hadis, namun makna yang dimaksud adalah sama. Al-Ghawri memberi definisi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, takrir atau sifat. Maksud dari qaul perkataan adalah ucapan, dan fiil perbuatan ialah perilaku Nabi Muhammad SAW yang bersifat praktis, dan takrir ialah keputusan atau sesuatu yang tidak dilakukan Nabi tetapi Nabi tidak mengingkarinya. Dan sifat maksudnya adalah ciri khas dari kepribadian Nabi SAW. Kemudian ada juga nama lain dari hadis, yaitu dapat diartikan sebagai sunnah, khobar, atau athar. Kemudian yang selanjutnya ada pendapat para ulama tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran dengan sifat yang qat'i al-wurud atau keberadaannya yang pasti dan diyakini sudah seharusnya kedudukannya lebih tinggi daripada hadis. Yang kedua, hadis berfungsi sebagai penjelas dan pejabat dalam Al-Quran. Yang ketiga, sikap para sahabat yang selalu merujuk kepada Al-Quran terlebih dahulu jika bermaksud mencari jalan keluar atas sesuatu masalah. Jika dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka mereka merujuk kepada sunnah yang mereka ketahui, atau bisa menanyakan kepada sahabat yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu hadis mu'as secara tegas menyatakan urutan kedudukan antara Al-Quran dan sunnah.
Sungguhnya ketika Rasulullah hendak mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya kepada Mu'az, bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan kepadamu? Maka Mu'az menjawab, aku akan memutuskan berdasarkan kitab Allah atau Al-Quran. Rasul bertanya lagi, apabila engkau tidak menjumpai jawaban dalam kitab Allah? Mu'az berkata, aku akan memutuskan dengan sunnah. Rasul selanjutnya bertanya lagi, bagaimana jika engkau tidak menemukan dalam sunnah dan tidak dalam kitab Allah? Mu'az menjawab, aku akan berijtihad dengan mempergunakan akalku. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk dada Mu'az seraya berkata, Alhamdulillah atas taufik yang telah dianugerahkan Allah kepada utusan Rasulnya. Kemudian selanjutnya fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ialah menegakkan kembali keterangan atau perintah yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam hal ini hadis datang dengan keterangan atau perintah yang sejalan dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara mujmal atau global. Dalam hal ini kaitannya ada 3 hal. Yang pertama, menafsirkan serta memperinci ayat-ayat yang bersifat umum. Yang kedua, mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Dan yang ketiga, memberi batasan terhadap ayat bersifat mutlak. Kemudian yang terakhir, menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran atau bayan tasyri'. Jadi Al-Quran adalah firman Allah yang sahih, yang sholih, likulli zaman wa fi kulli makan. Segala perkara yang ada pada dasarnya kembali kepada Al-Quran, sebagaimana sifat Al-Quran yaitu huda yang menjadi petunjuk. Petunjuk yang benar akan memberikan jalan dan solusi yang benar, meskipun Al-Quran hanya terdiri dari 30 juz. Tetapi petunjuk yang ada di dalamnya sangatlah lengkap dan mencakup semua persoalan yang ada. Dengan demikian Al-Quran menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalamnya dengan cara yang umum, terperinci dan sesuai pokok bahasan. Barang siapa yang hendak memahami kandungan hukum dan dalam ayat Al-Quran, maka wajib baginya untuk memahami sunnah Nabi. Hal ini dikarenakan korelasi antara keduanya sangatlah erat. Kedudukan sunnah menjadi sakral ketika Al-Quran hanya menjelaskan hukum secara umum. Di sini diperlukan peran sunnah Nabi sebagai perinci dari hukum yang umum. Dan ketika Al-Quran sudah menjelaskan hukum secara rinci, maka kedudukan sunnah sebagai penguat atau pemantapan dari penjelasan hukum tersebut. Sama halnya jika penjelasan Al-Quran hanya sebatas isyarat saja, maka sunnah Nabi hadir untuk melengkapi dan menyikap tabir dari isyarat tersebut. Al-Quran dan As-Sunnah adalah 2 sumber utama ajaran Islam yang dijamin terpelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sebarang penyelewengan sepanjang zaman. Jamawi Al-Kalim yang merupakan sifat bagi kedua sumber tersebut menunjukkan ia adalah wahyu dan sebagai mukjizat ilmi yang tiada bandingnya. Nah, dari penjelasan di atas sudah sangat jelas bahwa Al-Quran dan As-Sunnah adalah bentuk wahyu yang diturunkan oleh Allah yang sangat nyata dan jelas. Kita sebagai umat muslim haruslah senantiasa berpegang teguh pada keduanya untuk mendapatkan kehidupan yang sesuai dengan syariat yang telah Allah tetapkan. Cara menerapkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup ialah dapat diterapkan sehari-hari. Penerapan keduanya membentuk pribadi yang mulia bagi umatnya. Berikut berbagai sikap menerapkan Al-Quran dan hadis pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gemar membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran dan hadis saat sibuk atau senggang. Yang kedua, sekuat tenaga konsisten untuk menjalankan ajaran-ajaran dan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, selalu memandang persoalan yang dihadapi dengan merujuk pada Al-Quran dan hadis. Caranya dapat dengan mempelajari sendiri atau bertanya ke para ahli yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian yang keempat, mencintai orang-orang yang senantiasa mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Yang kelima, kritis pada hal-hal yang dihadapi dengan terus berupaya agar tidak menyimpang pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang keenam, membiasakan berpikir rasional dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh, aktif bertanya dan berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki keahlian agama dan berakhlak mulia. Yang kedelapan, hati-hati bertindak atas suatu perbuatan dengan melihat apakah tindakan tersebut diperbolehkan atau dilarang dalam Islam. Kemudian yang kesembilan, berusaha keras mengerjakan segala kewajiban dan meninggalkan semua larangannya. Kemudian yang terakhir, membiasakan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah sebagai upaya menyempurnakan ibadah wajib karena khawatir belum sempurna. Itulah penjelasan mengenai pedoman Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.